perform di game yang kedua. Ya, ini adalah match point untuk Onyx. Dan mampukah mereka mendapatkan kemenangan secara mutlak dari game kedua ini, atau justru Virtus Pro yang membawa kombinasi dengan hero-hero yang memiliki efek sisi cukup banyak. Ini yang bakal merepotkan Onyx, di mana mereka membawa Hayabusa, hero yang memang akan bisa ditangkap dengan hero-hero yang memiliki banyak efek sisi ini. So, tanpa berlama-lama kita akan segera menyaksikannya di Land of Dawn, Onyx Indonesia versus Virtus Pro. Dan yang pasti teman-teman, kalian harus nonton serta share live stream ini karena kita lagi-lagi akan mendukung tim Indonesia yang bermain. Benar ya, kali ini ada Onyx nih lagi berhadapan dengan Virtus Pro, perwakilan dari Vietnam ya. Tapi ada orang Indonesia juga kok di Virtus Pro kawan-kawan ya. Jadi ya dukung siapapun yang kalian mau dukung lah intinya. Tapi gua ngerasa untuk Onyx, mereka walaupun di game pertama draft mereka terbilang kurang enak ya. Dengan source magical damage semua, dengan cancellation yang minim, sementara dari Virtus Pro dengan pick off yang bagus, tapi nggak sesuai ekspektasi. Berarti ya kalau dibilang Onyx sama Virtus Pro di atas kertas, Onyx masih lebih unggul dari gerakannya, dari antisipasi ketika ada misplay yang terjadi. Oke, tapi kita lihat juga Virtus Pro di game yang pertama ya mereka siap untuk nge-react apapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama Onyx sih, dan mereka berhasil untuk berulang kali memaksimalkannya ya. Contohnya kayak dua Lord yang mereka berhasil amankan. Jadi ya memang ini bakal bisa dibilang match yang cukup sengit antara Virtus Pro dan juga Onyx, karena lagi-lagi keduanya menurut aku ya kalau ada kesempatan tadi Virtus Pro yang lebih leading, mereka bakal bisa ya mainin game plan mereka dengan lebih aman. Iya. Oke, sampai menunggu dulu teman-teman, karena kita ingin memberikan mungkin koneksi terbaik, betul, placement terbaik, biar para pemain juga lebih nyaman untuk bermain. Tapi sebelum ngomongin draft ya, aku mungkin lebih... Kita akan melihat nih eval singkat yang sudah dilakukan oleh keduanya. Akankah ada drama satu sama atau ada clean sweep? Karena Onyx, walaupun ada beberapa misplay yang terjadi di game pertama, mereka bisa recover, bisa reset, dan bisa lebih baik. Ya, tapi lagi-lagi ya kalau kita ngebahas untuk early game aggressions, ini Selena bakal bisa ngasih tekanannya terus-menerus ke arah Livy sih. Jadi mau gak mau ngebuat Pow-nya juga gak bisa bebas untuk ngebuka mapnya ke arah lain dari bagian mid lane, karena dia mau gak mau harus bisa cover terus Livy dari jangkauan bisa arrow. Livy memilih ke arah Impure Edge ya. Dibandingkan dengan Brave Smite, berarti dia ingin mempertimbangkan damage tambahan dan juga mana consumption yang dia bawakan. Tapi harus hati-hati buat Livy juga, jangan sampai tanpa adanya Brave Smite ini malah membuat dia semakin gampang buat timbakan sama Selena nih. Karena Purify-nya sayang kalau digunakan hanya untuk Selena kan. Dan untuk emblem dasarnya basic common ya tadi ya? Basic common. Ya basic common. Harusnya mostly basic common sih. Kalau dia pilih mage ya berarti dia harus bikin Demon Shoes dong. Benar, karena bocor banget dan kedua nggak sustain dari darahnya juga tahu. Lumayan itu, walaupun ada Legend Gem di item pertama lah misalkan, tapi tetap akan bocor. Bocor juga. Karena badang kah? Wow, badang kalau dituju kayak terlalu bermasalah basic sih. common. Di skip ya, basic common dan aku suka banget Tenacity pemilihan keduanya ya untuk late game. Karena damage reduction dan nanti semakin besar damage di late game akan semakin bisa di-deny juga. Cuma untuk sekarang setidaknya dengan ada basic common, regen HP di awalnya nggak bakal perlu dipikirkan secara ya overthinking lah. Tapi mungkin untuk Starsoy yang bakal sedikit kesulitan ya karena membutuhkan resolve energi walaupun udah ready juga untuk unleash the beast, tapi nggak bisa secara asal digunakan. Iya, tapi jujur rotasi awal Starsoy oke banget sih. Dengan dia ngambil tadi Fire Beetle di atas, seenggaknya nggak ada curian-curian creep jungle yang bisa diambil oleh Seth. Dan sekarang kita lihat untuk setup di turtle yang pertama. Udah dipegang sama Navilera, tapi kayaknya Starsoy juga bakal bisa ngebeli waktu dulu nih sebelum nanti ya mereka bakal coba kontes gitu. Kesannya nggak ada mana ya ternyata. Cuman ini jadi keuntungan loh buat teman-teman dari Onyx ngedeal turtle kayak gini dengan posisi dia yang gunakan Hayabusa kan. Iya. Jadi lebih enak lagi, waktunya jadi lebih banyak lagi. Seandainya nggak di kontes pun nggak masalah karena pattern Hayabusa sudah selesai. Nextnya setelah turtle, gerakannya jadi bebas kemana-mana. Iya, dia bahkan bisa mencuri ke arah purple. Ini agak nunggu bahkan dari Virtus Pro dan memang sekarang dibuka Glorious Pathway, Kau lalu depan coba untuk menahan dengan Revitalize, tapi lihat Starsoy mengamuk dengan Unleash the Beast, flash combo yang dikeluarkan. Yoji memang tertangkap tapi dengan EOG, dan kali ini justru malah Starsoy yang tereksekusi. Masih ada team fight di mana Livy memegangi semua player dari Virtus Pro. Di sisi lain joinnya VIP membuat keuntungan, bahkan satu member tambahan juga didapatkan oleh Onyx. Itu dia EOG yang menyelamatkan tadi Pow dengan skill yang pas banget, level 4 juga baru naik, langsung diamankan. Turtle untuk Hayabusa di turtle yang pertama kita tahu lah. Wah, udah jadi impian semua Hayabusa. ini
kalau boleh jujur ya, apa yang terjadi di Onyx di game yang pertama itu terjadi di Virtus Pro di Turtle 1 tadi. Targeting. Turtle-nya dilepasin, mereka emang ke orang tapi mereka bingung gitu loh. Setelah mereka ngejar orang ternyata ada EOG. EOG kita tahu sendiri, dia ada beberapa momen vulnerable, dia gak bakal bisa ditargetkan. Dan itu malah menjadi titik comeback-nya fight dari Onyx di awal dan 2000 gold langsung di-serve banget dengan kemenangan mutlak dari Perfect Turtle yang tadi mungkin bakal dituju buat sekarang. Hayabusa dengan Perfect Turtle berarti War Axe-nya bakal lebih cepat nanti sebelum menit yang ke-8. Selenanya jadi nggak terlalu efektif juga sih di awal ngelihat rotasinya patah yang tadi kita ekspektasi. Oke, Lucas Selena bakal masuk jungle nih. Pertama secepat-cepatnya, nextnya ambil jungle lawan lagi. Ternyata nggak ada sama sekali. Iya, ini malah justru dibalikan keadaannya. Bagian atas, Daisy mencoba untuk menghindar, tapi lihat damage yang dihasilkan dari Yo-Yo Blitz dan juga Shadow Kill. Itu malah sekarang menguntungkan banget buat Onyx karena gold plating pun mereka bisa ambil dan Starsoy ini kalau maju juga bisa dieksekusi loh. Makanya. Belum lagi dengan under menit 5 ya. Berarti bisa dikasih Navilara dulu full plating. Keuntungannya semakin kelihatan. Wah, nah ini udah ada Magic Shoes yang diambil oleh Chef. Akan ada 10% lagi cooldown reductions dan terlihat malah dia yang nggak nyaman di mid lane-nya nih. Lihat HP-nya udah berkurang cukup drastis. Padahal dia hero early game loh. Iya. Tapi nggak online banget. Live. Oh, kena Rhapsody loh, hati-hati sih. Dan di area top lane, lihat gimana satu outer turret berhasil diamankan oleh Chef dengan gak adanya player-player Virtus Pro yang ready juga di sana. Tapi gue ngeliat dari tadi memang gak ada kombinasinya loh. Maksudnya sekedar stun dari Hylos di follow dengan Arrow itu kayak gak kelihatan. Yap, justru kali ini kau men-trigger Glorious Pathway-nya untuk bisa escape dari jangkauan Dead Sonata cukup menyakitkan. Dan ini kondisi yang benar-benar enak banget buat Onyx ya. Karena ya turtle kedua kayaknya Virtus Pro gak akan coba kontes. Ya lepas ya. Harusnya. Jadi keuntungan lagi. Turtle kedua free. Pakai retribution gak masalah. Makin mendekati Perfect Turtle untuk Hayabusa loh. Bayangkan di menit 9 dia bisa menyentuh 3 item duluan dibanding Lucas gitu loh. Yang dimana Lucas kita tahu sendiri power sekali untuk mendapatkan objektif. Oh, tapi Leafy berada di bagian depan menghindar dengan Crimson Beacon. Kau justru yang terkena beberapa Lantern of Flare. Dan sekarang lihat gimana kau mencoba untuk diselamatkan. Fist Crack balasan. Daisy memberikan momentum tapi di bagian belakang Starsoy berhasil memberikan waktu yang dia butuhkan untuk bisa mendapatkan Yippee. Dan memang ada pertukaran di sana dengan Starsoy yang juga hilang. Lumayan sih pertukaran lumayan bagus nih sebenarnya untuk Virtus Pro. Karena mereka dapetin gold laner yang dari tadi farming. Tapi tadi agak buru-buru juga gue ngeliat ya. Karena bagian belakangnya ditutup habis sama Starsoy. Ini balik lagi ya untuk item yang mungkin sudah terlihat dan gold yang sangat leading sekali dari Onyx. Bahkan nextnya mau kemana nih? Malefic? BOD? Yang penting Legend Sword ya. Ini menandakan bahwa Malefic dia akan ya. menuju ke damage full. Dan Skypierce yang udah siap. Harusnya tim fight 4-nya bakal lebih strong untuk Onyx sekarang dengan perbandingan gold yang OTW 4000. Kayaknya gak bakal ragu juga deh kalau misalkan mereka bakal ngasih umpan untuk Granger. Karena Grangernya udah berasa harusnya damage-nya. Udah ada damage. Ya, Skypiercer juga kan. Mereka harus cari stack secepat-cepatnya. Kelihatan dari Starsoy yang udah ngambil landing jauh. Dia akan kasih purple-nya. Dan itu dia. Level yang akan lebih cepat dari Hayabusa jauh. Wah, ini udah benar-benar Onyx menguasai jalannya permainan. Bisa dibilang ya dengan purple buff yang mereka berhasil ambil aja ini membuat dia fall off lagi untuk power dari Virtus Pro di bagian tengah. Terlihat tadinya kau yang menginisiasikan Glorious Pathway mencoba untuk mengejarkan Leafy tapi belum bisa mereka dapatkan. Berulang kali ya bisa Arrow yang masih belum connect membuat Virtus Pro sekarang juga dia belum ada hasilnya gitu. Pick off method yang mereka lakukan. Force ya. Turtle-nya nih, turtle terakhir kayaknya mau dikontes. Tapi lihat dari kondisinya, Virtus Pro gua rasa nggak bagus untuk kontes. Iya, nggak memungkinkan nggak sih? Lihat kaunya bahkan kurang dari 50% HP. Wah, Starsoy. belum sepertinya. Unleash the Beast kan? Dan berhasil memang dicuri turtle yang ketiga. Unleash the Beast. Tapi nggak mampu membuat dirinya selamat. Eksekusi yang begitu cepat berhasil dilakukan oleh Onyx. Gak nyampe 2 detik hilang ya. Iya. Tapi ya memang mungkin gua rasa dia udah sadar sih. Akan kejadiannya kayak gitu. Emang objektif pertama dia udah mau tuker nyawanya sama turtle. Oke. Membuka ruang nafas bagi Virtus Pro. Apakah ini akan menjadi keputusan yang tepat? Oh, bagian tengah. Lihat, terkena bisa Row. Tapi nggak ada follow up di sana desa. Lantern Flare yang menjadi mimpi buruk pasti untuk kau. Membuat kau juga nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa mengandalkan Glorious Pathway untuk bisa escape dari jangkauan
adanya Jushin gitu. Yipi-nya juga kurang connect sama Livy ya kayaknya ya. Yang padahal kita ekspektasi awalnya Chushin ini udah pasti bakal nempel terus sama Granger. Diumpanin terus ya kan sama Chushin juga. Dan nanti Granger tinggal eksekusi dan mungkin sekarang nih kelihatan jalan bareng. Mungkin untuk nge-cover di bagian top lane juga biar nanti gerakan chefnya lebih bebas untuk melakukan split push. Ya, tapi terlihat sejauh ini Virtus.pro sudah mulai disetir ya sama Onyx. Mereka benar-benar dikuasai dari objektif-objektif penting di menit ke-8 ini. Nah, kalau 12 sudah di tangan, full skill dari Shadow Kill ini akan menjadi ancaman besar untuk Virtus.pro. Di mana mereka masih belum bisa. Seth terkena bisa roll dan follow up dari Fistcrack. Akhirnya Seth tereksekusi. Backupan memang ada tapi Pou yang sekarang tertinggal seorang diri melawan banyaknya member dari Virtus.pro. Berhasil boleh dapatkan Starsoy di sisi yang lain. Memang mid lane berhasil dihancurkan. Tapi Livy masih berhasil menahan semua damage yang menghindar dari jangkauan Fistcrack. Dan itu dia shutdown yang didapatkan untuk Virtus.pro. Somehow bisa ngebalikin keadaan dari Virtus.pro. Dimulai dari Abyssal Arrow yang kena tadi ke arah save. Membeli waktu, yaitu thanks to sepatu badut. Karena lama sekali kena stunnya. Dan ya itu juga masalah dari sepatu badut. Iya, nggak bergerak sama sekali. Itu tapi bad luck banget sih, bad luck save banget. Karena dia keluarin quad shadow dan bener-bener ketabrak kan. Iya. Mungkin balik lagi ya, tanpa adanya Luoi, Selena tetap menjadi hero yang lumayan bikin panik teman-teman ladies kita juga sepertinya. Karena automagnet seperti biasa, bukan lelenya yang on point, tapi kitanya yang analognya nyamperin lelenya. Penasaran. Emang penasaran. Oh, Lord pertama coba mulai di setup dan lihat Fistcrack menjadi body block yang begitu indah dan berhasil memang mendapatkan Pou. Tapi pertukaran pun ada, di mana Daisy pun menghilang, double kill dikantongi untuk seorang Liv dan sekarang momentum kembali dipegang oleh Virtus.pro. Oh, save-nya nggak mau maju lagi, dia masih ada shadow kill padahal. Gue pikir dia mau ambil kill lagi tadi, 3 orang yang mundur bersamaan karena quad shadow 1. Shadow kill, easy kill. Oh, tapi masih nunggu kayaknya. Nah ini dia quad shadow selanjutnya ya. Oh no, ini harus hati-hati banget sama Force dan berhasil memang mendapatkannya. Tapi lihat gimana take over yang berhasil kembali dilakukan oleh Virtus.pro mendapatkan banyak sekali keuntungan. 4 player yang barusan hilang dan Lord yang pertama membuat goldnya langsung swing karena Virtus.pro. Masih sama ya, targeting dari Onyx. Benar-benar sangat perlu diperhatikan di sini. Mereka sudah melakukan hal yang sama seperti game yang pertama, seolah belum reset dari game yang pertama. Dan sekarang keadaan berbalik, 4.000 gold langsung lunas dibayarkan oleh Virtus.pro. Dari replay, ini vision yang dibuka aja nggak sempurna. Livy coba untuk cari informasi. Quad shadow udah dibuka dari save, nyari ke arah Starstoy dan gak nemu. Karena Starstoy-nya di posisi belakang. Jadi itu udah bener-bener dead end sih gue rasa untuk Onyx-nya sendiri. Dan sekarang keadaan berbalik, gold dipegang oleh Virtus.pro. Bahkan mid turret-nya udah dibongkar. Vision mereka sama. Dan Lord ini bakal jadi PR. Gak sempet loh untuk shadow kill. Itu yang menjadi kendala juga kan tadi dari Chef. Dan untuk sekarang hanya bisa melakukan defense. Gak boleh terlalu terburu-buru karena Liv udah punya damage yang sangat eksplosif. Hati-hati dengan Chrono Dash-nya. Iya, tapi ini kondisi yang gak menguntungkan buat Onyx ya. Karena lagi-lagi Selena di mode offense, dia bakal sangat mengganggu sekali di bagian atas. Pou memang harus escape dengan EOG-nya, menghindar. Nah, Villara mengaktifkan satu Vengeance yang mungkin bisa membeli waktu juga. Dan untungnya mereka gak kehilangan best turret di bagian atas. Aman. Yang belakang yang kena tuh. Aman kali. Gak ada follow up ya maksudnya. Aman dari Livy maksudnya. Aman dari Livy, tapi Chef kalau kena dan di follow up, wah tumbang tuh di situ. Memang sih ketika udah ngambil hero jungle nih atau kayak gold lane, itu chance terkena lele nambah sebenarnya. Iya. Pokoknya kalian damage dealer, lele kayak akan nyamperin kalian. Makanya kan, itu kayak dengan kesadaran penuh loh, analognya gerak sendiri ke lele. Tapi wah, lihat dari gold yang dipegang, temponya langsung berhenti loh. Lihat ke kanan semua langsung Virtus.pro. Sekarang ambil alih nih keuntungan yang didapatkan. Oh, ada team fight yang diinisiasikan kembali oleh Onyx. Mereka sadar bahwa ya memang kau ini bisa mereka pegangi dengan minimal Unbreakable dan juga Lantern Flare yang terus-menerus dikeluarkan oleh Livy dan Abyssal Arrow yang kali ini menjadi mimpi buruk untuk Onyx. Ini bakal mereka harus antisipasi sih. Benar-benar harus lebih aware ya. Iya. Stop geser map sih. Kayak geser map itu awal dari kena row sebenarnya. Pengalaman ya, Livy. Pengalaman. Saya kalau main tuh mapnya nggak pernah di hero saya soalnya. Selalu di mana-mana. Paling mendingan buat sekarang kayak mendingan cek bush aja gak sih? Kayak standby aja gak sih? Gak usah Standby di kebanyakan bush, iya. biar mereka yang datang kan. Karena ya mau gimana pun Onyx ya, mereka nggak bakal bisa buka duluan kan tanpa adanya Virtus.pro yang bakal ngelakuin inisiasi. Karena mau gimana pun pasti di sini gerakan dari badangnya udah pasti bakal duluan tentunya. Belum lagi dengan save yang harus timing banget nih, harus punya kalkulasi yang matang banget. Ya itu, dia nggak ada
Reduce crowd control, jadi sekalinya masuk bener-bener harus shadow kill. Harus pas, pokoknya mainin quad shadow dengan sempurna. Atau ya punishment ganjarannya. Masalahnya Onyx harus nunggu atau mereka harus buka terlebih dahulu nih. Karena kalau nunggu ya lagi-lagi Abyssal Row selalu bisa mengancam mereka dimanapun gitu. Gue sih tetap tim nunggu ya. Nunggu? Stay. Iya, stay, iya. Karena ketika nanti ternyata malah saya yang bikin kesalahan itu dia. Wah, kayak sekarang nih lihat gimana Virtus Pro yang memulai terlebih dahulu inisiasinya. Nah, ini. Second eye terlalu dalam kau. Dan memang belum ada follow up tapi tertangkap. Dan efek knock up-nya, Nafilera di bagian depan mencoba untuk memegangi high loss dari kau. Ada Starsoy juga yang terkena efek dari AOG. Berhasil dihindari, Unleash the Beast kali ini. Tapi Winter Crown membeli waktu Saban Force untuk leave. Mengacak-acak beberapa player dari Onyx. Dan sekarang mereka dipaksa untuk mundur karena Nafilera nggak punya cukup banyak HP. Dan Sonata belum berarti untuk Virtus Pro. Mereka masih bisa membeli waktu. Targeting lagi-lagi dari The Save. Dia harus lupakan hero yang ada badang di sebelahnya. Karena nggak akan pernah bisa dia masuk dengan quad shadow casting time shadow kill sama casting time fist break-nya badang itu nggak akan menang. Ya fist break udah pasti bakal langsung, apalagi di sampingnya tembok ya. Itu dia. Udah pasti bakal kejedot sedikit dan itulah makanya dilematik nih mau sepatu badut kah lawan badang gitu kan. Timing sih, gue fine dengan sepatu tenang. Onyx King Kong juga pakai sepatu itu. Tapi timingnya dan lupakan kalau memang quad shadow-nya kena ke sebelah badang atau kena ke badangnya. Mungkin pertimbangkan ya nggak masalah high loss gitu ya, nggak Itu masalah nggak apa-apa, damage nggak ke high loss asalkan jangan di samping badang. Ya, tapi lihat sekarang gimana Onyx yang coba untuk megang area rivernya. Mereka nggak mau melepaskan area river sama sekali ke arah Virtus Pro dan memang membeli waktu sampai nanti save-nya juga ready di area Lord yang kedua ini. Oke, pelan-pelan ya. Mereka tarik ulur dulu. Tapi memang Livy bagus banget sih. Dia tetap kasih damage, kasih pressure juga. Iya. Cuma hati-hati nih Abyssal Row aja kepanis. Oh, damage-nya tembakan. masuk. Dan lihat gimana kau terpaksa men-trigger Glorious Sparrow juga revitalize. Tapi masih ditarik ulur ya Lordnya. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama karena mereka bakal cukup beresiko kehilangan momentum. Memang ada Nafilera di bagian atas tapi belum ada yang coba untuk ditangkap. Langsung setengah darah hilang loh ya dengan Crown dari Synchrovision aja dong. Sakit ya. Sakit banget. Dan itu yang harus dimaksimalkan gak sih? Kayaknya liftnya boleh di skip dulu ya. Berarti pok depan gak masalah pakai Dead Sonara. Yang penting jangan sampai kena Abyssal Row. Bisa. Wow, terkena Karashev untungnya. Masih bisa menghindar, tapi kali ini momentum didapatkan oleh Virtus Pro. Membuka Saban Force, dan berhasil memang kau yang tereksekusi, tapi godlike untuk live. Bahkan double kill. Membuat Onyx kehilangan momentum. Masih ada Purify, mencoba masuk dengan Quad Shadow, tapi belum connect di sana. Ya, tapi seenggaknya Lordnya stop. Tapi Lordnya bawahnya di jelek, reset. Itu dia harus di clear terlebih dahulu. Kehilangan roamer doang berarti. Dari teman-teman Virtus Pro mereka bisa set up pulang. Dan gak boleh dilepas. Menang jumlah ya sekarang ya, 4 melawan 3. Lord boleh banget untuk langsung dieksekusi Virtus Pro. Bahkan IP-nya kena zone out. Oke, harus mulai aware Lepas sekarang. sih. Starsoy yang akan memegang kendali di area Lordnya berhasil didapatkan. Lini belakang yang dituju oleh Daisy. Fist crack dibuka, Winter Crown diaktifkan tapi backup dari Liv. Berhasil memang ada pertukaran tapi tershutdown sudah kali ini. Nyawa dari Livy. Ini pressure dari Sa gila sih. Dia benar-benar ada di mana-mana. Bahkan save-nya bisa dipukul mundur nih. Dengan retribution kan. Hampir. Oke, masih aman dengan purple buff-nya. Dan kali ini udah mulai masuk ke ranah kena. Abyssal Row-nya kena lagi. Sekarat. Ya, tapi untungnya belum ada Sky Pierce kayaknya ya. Kalau misalkan di rank-rank kan keluarnya Sky Pierce tuh selenanya. Meledakan. Seperempat darah, kena trap, hilang. Ada efek lethality. Tapi untuk defense-nya berat sih ini. Mereka gak punya high ground defense-nya pasti. Iya ya, dan mimpi dari Abyssal Row yang berulang kali dikeluarkan oleh Sas ini yang bakal jadi PR banget buat Onyx. Iya. Lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi. Tapi jujur di posisi defense, vision mereka lebih enak. Dan mereka akan lebih enak juga untuk masuk. Seperti dari EOG, dari Curtain Call itu bisa lebih gampang connect lah. Ya. Tapi lihat itu terus-terusan tuh. Setiap Abyssal Row dikeluarin siapapun kena. Ada yang kena. Pasti kena. Dan lihat Harithnya, dia udah punya satu Wishing Lantern. Jadi Oh pasti no. ke depan. Glorious Sparrow dan memang yang dituju adalah Nafilera. Masih cukup waktu tapi Fist Crack yang dibuka. Momentum didapatkan EOC untuk menyelamatkan diri tapi Legendary untuk Liv. Best Rex Bones fokus ke bagian base. Memang double kill yang dikantongi oleh Liv membuat Onyx kehilangan momentum dan satu sama. Virtus Pro menyamakan keadaan. Ya, tempo yang hilang tadi terlihat juga memang early game dari Virtus Pro tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi di mid game, Onyx seakan membuka kuburan mereka sendiri. Banyaknya misplay yang terjadi dan dua hero berarti. Yang pertama Lui, yang kedua Selena.
Akankah bandnya langsung ditargetkan menuju hero-hero tersebut? Wah enggak sih. Terlalu overkill, terlalu banyak gak sih? Tapi gimana? Selena aja, Lui aja. Berarti mereka harus ada yang satu yang dilepas dong kalau kayak gitu. Masalahnya gue ngeliat di game pertama tadi diversion. Masalah. Di game kedua Abyssal Arrow masalah. Ya udah berarti gini, Mas ini mau ngeband Selena, ngeband Lui, lepas chip. Masa? Waduh. Itu 3, lepas panik. Ini ada set, tenang aja. Ini gak boleh lepas pasti. Gak bakal dilepas. Ya udah langsung aja Lui, Selena, chip, udah. Berarti Selesai. ambil second pick. First pick, second pick, bandnya sama. Yang nggak ada lagi opsi apa? Mending kena lele, mending kena teleport. Iya sih, tapi Dan gue ngerasa kayak mereka kecuali memang mereka bisa adaptasi lewat beberapa menit waktu eval loh. Gue nggak ngerasa itu bakal cukup. Gue malah merasa kayaknya mereka masih terbawa dengan game yang pertama. Iya, game yang pertama. Karena misplaynya masih sama loh, lagi-lagi targeting, lagi-lagi eksekusi plan. Dan di game yang pertama juga kita udah sering ngeliat kan dari awal kayak Virtus Pro ini punya kemungkinan untuk menangin game pertama loh. Benar. Terbukti di game kedua udah terjawab kan karena emang liftnya lebih bebas gitu loh. Dan terbukti ini kalau boleh jujur teman-teman mungkin beberapa tim favorit kalian belum ada tim ladiesnya, silakan kontak Lift ya. Silahkan. Ini potensial banget loh. Berpotensi sekali untuk jadi gold laner tim favorit kalian. Posisi penggendong lagi kan. Posisi penggendong kan gold laner. Pape. Pape. Hah? Pape. apakah? Apakah? Haho keong gua. Panggil Pape naik highlight copter bisa. Highlight copter. Bisa ya? Saya panggil dulu kamu Panggil. Nah, ini dia highlight copter ya. Us. Aman. Emang begitu, emang agak Itu lebay emang nih. agak tinggi aja. Aman Kan kok. POV kamera sebenarnya. Oke. Ya. Tapi kamera kita ada di bawah kan? Di game yang kedua barusan ya, aku ngeliat sebenarnya dari Onyx ini udah bisa megang early game kontrol mereka. Tapi entah kenapa itu semua hilang di turtle yang ketiga sih. Turtle ketiga ya. Iya. Sebenarnya turtle ketiga enggak sih, karena itu cuma kayak 1 poin retribution dan iya. sebenarnya Dapetin ketuker Starsoy kan. ya? Iya, Starsoy-nya juga tumbang kan. Tapi Lord nggak sih? menurutku di Lord dan balik lagi targeting lagi. Kayak sebenarnya apa yang mau dicari sih? Emang balik lagi ya, kita sebagai lelaki tuh susah buat membaca pola pikir wanita. Kayak mereka maunya apa gitu. Benar-benar. Mau Lord apa mau objektif yang kill gitu. Nah ini nih, lihat Ini nih. bad luck save. Set. Quad shadow, dia quad shadow bener be. Itu dia. Tapi pas langsung. kena lele. Pas Iya. banget kena lelenya kan. Makanya Jadi kan nggak bisa, ini bad luck sih, udah nggak bisa dia ngapain lagi. tapi masalahnya nggak langsung reset. Benar. Ini awal mulanya nih, Bung Radit. Dan di sini juga dilanjutkan ya dengan adanya team fight yang sebenarnya udah rugi, ya kan? Liftnya juga udah dapetin banyak banget targeting point kill, dapet double kill. Ini nih yang gue sayang be. Ini, Zaman Force udah nggak ada. ya kan? Zaman Force nggak ada, tapi mereka milih disengage. Dan ketika Lord, mereka nggak memilih untuk team fight. Iya. Padahal zaman Force-nya kalau boleh jujur, ini belum ready kan dari Lift. Masih cooldown. Masih cooldown dan mereka nggak nyari di Nah, sini. ketemu ready. Itu juga bad luck yang kedua. Bad timing ya. Bad timing banget sebenarnya kalau boleh jujur. Dan emang GP itu